Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali satu. Apa dia? Khal. Khal itu kalau bahasa kitanya seperti ibarat cukal. Itu sesuatu yang sepele. Dan kita mengetahui Rasulullah SAW di antara sifatnya, ini pelajaran bagi kita semuanya. Rasulullah SAW ma sabba Rasulullah SAW ta'ama qattun. Rasulullah tidak pernah menghina makanan sekalipun. Kalau Rasul suka, Rasul makan. Kalau tidak suka, tidak dia makan. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya. Kalau misalnya kita dimasakkan oleh keluarga kita, istri kita, atau siapapun lah, kalau misalnya kurang garam atau kepedasan, ingat hadis Rasulullah SAW. Rasul kalau suka kepada makanan, dia makan. Kalau tidak suka, tidak dibilang keasinan, kepedasan, tidak. Tetapi Rasul tinggalkan. Dan ini adalah di antara adab dan etika yang diajarkan oleh Rasul kepada kita semuanya. Nah, Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Aisyah, kita tidak punya makanan ya Rasulullah kecuali khal. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ni'mal udum al-khal. Apa kata Rasulullah? Membahagiakan istrinya. Karena Rasulullah SAW adalah seorang suami yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku, kata Rasulullah SAW. Jadi yang menentukan kita itu baik atau bukan adalah orang rumah kita. Nah, Rasulullah SAW ketika dikatakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, kita tidak punya makanan kecuali khal. Maka apa kata Rasul? Ni'mal udum khal. Makanan yang paling bagus adalah khal tersebut. Sehingga Aisyah ini merasa bahagia. Maka Aisyah ini mengantarkan makanan tersebut kepada tamunya, Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian, ahibati fillah, coba bayangkan bagaimana Jabir ini mendengar Rasulullah SAW mengucapkan ni'mal udum khal. Makanan yang paling baik adalah khal. Apa kata Jabir? Sebelum saya berkunjung ke rumah Rasulullah SAW, saya tidak suka khal. Saya tidak suka khal. Kemudian setelah yang paling nikmat atau yang paling bagus adalah khal, maka saya setelah itu paling suka kepada khal. Kemudian hadis ini diriwayatkan kepada yang lain, diriwayatkan dari sahabat atau dari yang lain, dari Talha bin Nafi'. Jadi hadis ini sampai diriwayatkan dari Talha bin Nafi'. Apa kata Talha? Saya juga sama seperti Jabir. Jadi hadis ini turun temurun ya. Hadis ini turun temurun dan diriwayatkan dari Talha bin Nafi'. Apa kata Talha? Saya juga tidak suka khal. Tetapi setelah saya mendengarkan Jabir meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, maka pada hari itu saya pun suka kepada khal. Maksudnya apa, ahibatibillah? Sesuatu yang disukai oleh Rasulullah, mereka berusaha untuk mensukainya, mencintainya karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa buktinya kita cinta kepada Rasul kita SAW? Apakah kita betul-betul cinta kepada Rasul kita atau tidak? Diukur dari kehidupan dan perbuatan kita. Makanya kenapa kita harus belajar tentang agama? Kenapa kita harus belajar tentang hadis-hadis Rasulullah? Karena ini adalah bukti kita cinta kepada Rasul kita SAW, dan kita tidak ingin melewatkan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah atau hadis-hadis Rasulullah SAW kecuali kita ingin melakukannya. Kenapa? Kita cinta kepada Rasul kita SAW. Dan ini adalah buktinya. Masih banyak bukti-bukti yang lain, ahibati fillah, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah menunjukkan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Contoh terakhir sebelum kita tutup, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Umar ketika Umratul Qadha, yaitu melihat bersama Rasulullah SAW Umratul Qadha 4 kali. Rasulullah SAW hajinya 1 kali, umrahnya 4 kali, dan diantaranya yang dilakukan pada tahun ini. Ahibati billah, ketika Umratul Qadha ini, orang-orang musyrikin pada tahun ke-7 Hijriah ini, orang-orang musyrikin masih senantiasa menghina kaum muslimin. Kita mengetahui ketika kaum muslimin melakukan perjalanan dari kota Madinah ke kota Mekkah, dan miqat yang paling jauh adalah miqatnya kota Madinah yang kita kenal dengan Abar Ali atau Zulhulaifah bahasa kitanya. Miqat yang paling jauh adalah miqatnya kota Madinah. Kenapa miqat ini yang paling jauh? Karena Allah menginginkan pahala yang banyak kepada orang-orang Madinah, dan yang datang ke kota Madinah berumrah dari kota Madinah ke kota Makkah.
dekatnya, semakin panjang perjalanannya. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Tidak satu pun yang mendengarkan kita bertalbiyah kecuali nanti bersaksi di hadapan Allah, ya Allah fulan bin fulan dulu bertalbiyah, memanggil atau menjawab suruhanmu. Dan ini yang kita inginkan. Makanya nanti kalau kita bermiqat, jangan kita berbicara yang lain. Ini dianjurkan, bahkan para sahabat mencontohkan seperti ini. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah dia miqat, dia tidak pernah berbicara kecuali labbaik Allahumma labbaik. Kita tinggalkan bicara karena waktu ini kita tidak tahu kapan lagi Allah akan memanggil kita ke tanah suci ini, kita tidak tahu. Makanya manfaatkan karena pahalanya sangat banyak. Kemudian ahibati billah, apa kata orang-orang Quraisy? Karena kota Madinah ini miqatnya jauh, maka mereka mengira orang-orang muslimin atau kaum muslimin mereka pada lemah.